Halo Sobat UIS Indonesia, kembali lagi dengan saya Oktavius Malowo di acara podcast Universitas Harum Mutiara Indonesia. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Purna Nusantara Sehat dan merupakan alumni Universitas Harum Mutiara Indonesia Prodi D Keperawatan. Baik, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa like dan hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Semoga memberikan manfaat. Di sini kita sudah menghadirkan Bang Darwin Fajar Manwaru, AMD Keperawatan, ahli media keperawatan. Oke. Abang Darwin ini merupakan Purna Nusantara Sehat yang ditugaskan di Sulawesi Tenggara. Benar ya Bang Darwin ya? Benar. Oke. Nah, sekarang kita kasih kesempatan kepada Bang Darwin biar perkenalan dong, biar kepada sobat Mutiara di rumah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh host. Sedikit saya perkenalan singkat. Perkenalkan, nama saya Darwin Fajar Manwaru, AMD Kep. Saya berasal Prodi D3 Keperawatan, Universitas Harum Mutiara Indonesia, alumni tahun 2016 dan sekarang pernah tugas di Nusantara Sehat Angkatan 13 yang penempatan Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe. Nah, oke. Jadi Bang Darwin ini ditempatkan di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe. Biar sobat Mutiara nggak bertanya nih Bang, bisa dong jelaskan sedikit apa sih itu Nusantara Sehat? Nah, terkait untuk apa itu Nusantara Sehat, sedikit saya menjelaskan kepada seluruh masyarakat atau teman-teman di Universitas Harum Mutiara Indonesia. Nah, untuk Nusantara Sehat itu merupakan upaya kesehatan yang terintegrasi yang mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif melalui penugasan khusus untuk tenaga kesehatan yang berbasis tim dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dan kesehatan di daerah yang sangat terpencil atau terpencil, Bang. Nah, oke. Jadi bisa dikatakan Abang ditugaskannya ini di tempat-tempat yang terpencil atau sangat terpencil ya. Dan mungkin di kota tidak ditempatkan atau bagaimana? Nah, sedikit saya menjelaskan terkait untuk penempatan tugas Nusantara Sehat itu. Memang kalau dibilang di kota, memang ada di kota, tapi ada yang harus ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Pertama itu lokasi yang harus ditentukan. Kalau misalnya berbasis tim itu ditugaskan di terpencil atau sangat terpencil, kecuali kalau individu bisa ditempatkan di daerah perkotaan yang kurang masih sumber daya manusianya atau SDM-nya. Oke, berarti kalau Abang sendiri ditempatkannya di terpencil apa sangat terpencil nih? Jadi saya menjelaskan juga kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi saya ini ditugaskan di sangat terpencil di bagian daerah Konawe, Sulawesi Tenggara. Oh, berarti di tempat terpencil ya Bang? Berarti Sangat bisa terpencil. dikatakan kalau Abang ditugaskannya per tim, bukan per individu ya? Per tim ya. Oke. Nah, di sana sudah berapa lama sih Bang di Nusantara Sehat ini? Jadi untuk program Nusantara Sehat ini cuma 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti ini Abang ke periode keberapa nih? Jadi saya ke periode angkatan ke-13. Angkatan ke-13 ya. Oke, berarti ini Abang sudah purna ya? Dan akan rencana melanjutkan ya? Jadi ini sudah purna bulan Agustus kemarin dan rencana menunggu lokus untuk melanjutkan Nusantara Sehat lagi untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Oke. Nah, kira-kira nih Bang, apa saja yang dikerjakan atau yang dilakukan di Nusantara Sehat? Mungkin entah ada yang sudah apa implementasi yang sudah diberikan kepada masyarakat di sana? Jadi sedikit saya menjelaskan bagaimana itu Nusantara Sehat. Jadi sebelum diberangkatkan atau terjun ke lapangan atau ke puskesmas yang hendak ditempatkan, jadi kita di sana dibekali dulu selama 1 bulan. Pertama itu dibekali apa kegiatan yang hendak kita laksanakan di sana. Jadi kita di tempat tugas itu tidak untuk bersenang-senang, tapi bagaimana cara kita untuk membangun atau mengangkat derajat kesehatan di daerah pelosok begitu. Jadi sesudah kita melakukan planning atau misalnya membuat rencana usulan kegiatan selama 1 bulan di Jakarta sana,
Jadi kita diterjunkan untuk ke lapangan. Jadi apa yang sudah kita rencanakan itu yang kita implementasikan kepada Oke. masyarakat. Jadi kita per bulan itu juga membuat pelaporan terhadap ke Kementerian Kesehatan. Apakah ini program sudah dijalankan atau belum? Oke. Begitu. Nah, di sana ada gak inovasi yang sudah mungkin dari tim abang atau mungkin dari abang juga inovasi yang sudah abang perbuat di sana? Jadi untuk kita di sana itu memang Nusantara Sehat ini harus memiliki inovasi masing-masing lah ya. Apalagi ini per tim. Iya. Jadi per tim itu memang ada masing-masing inovasi. Jadi untuk tim saya sendiri ada inovasi kami itu bergoyang. Bergoyang itu Bergoyang ya? Oke. bergoyang itu bergerak, olahraga, cek juga kesehatan. Oke. Jadi fungsinya ini bergoyang ini kami rangkul ini masyarakat untuk bisa tahu cara ngecek kesehatan di pelayanan kesehatan terdekat dengan cara misalnya ini kami buat senam atau membuat kegiatan yang bisa masyarakat itu bisa datang ke pelayanan kesehatan untuk mengecek kesehatan. Itu rutin gak orang abang itu? Jadi kita ada rutin untuk kalau inovasi per tim. Jadi untuk inovasi saya sendiri karena kemarin di sana kita lihat juga terkait data-data yang di sana, memang kebanyakan di sana itu hipertensi. Jadi saya sebagai perawat sendiri, saya mengangkat inovasi saya itu pertama kapten. Oke. Jadi kapten itu keluarga pantau hipertensi. Jadi masyarakat itu ketika kita pelayanan bayar door to door, apalagi masih pandemi kemarin, bayar door to door mau datang ke pelayanan kesehatan, kita selalu melakukan cek atau tensi begitu. Apakah ini tensinya dari 120 ke atas itu apakah normal atau tidak begitu. Nah, abang kan di tempat karena kan di tempat sangat terpencil ya. Dan saya yakin pasti di sana jarang dong rumah di sana. Jadi gimana nih orang abang itu untuk mengumpulkan orang-orang itu? Jadi memang tantangan Nusantara Sehat itu sangat banyak, apalagi merangkul masyarakat yang sangat keras begitu ya, apalagi daerah sangat terpencil. Jadi sedikit saya jelaskan kepada teman-teman semua yang ada di rumah juga. Jadi untuk wilayah pekerjaan khususnya penempatan saya di Sulawesi Tenggara itu jarak pelayan kesehatan dari rumah sana itu ada sekitar 200 meter baru ketemu rumah. 200 meter? 200 meter baru ketemu rumah. Jadi di dekat puskesmasnya saja kita nggak ada dekat-dekat rumah di situ, nggak ada rumah sama sekali, cuman kita yang dekat itu rumah dinas sama puskesmasnya saja. Jadi untuk pelayan yang sangat jauh itu kita bisa bermalam 2 hari untuk pelayanan kesehatan. Jadi tantangan di sana itu ketika hujan nggak bisa kita pelayanan karena dengan keadaan medan di sana itu sangat ngeri sekali ya. Parah sekali. Oke, jadi kalau orang abang sendiri tinggalnya di rumah dinas. Jadi untuk tim Nusantara Sehat itu memang harus diwajibkan di rumah dinas. Per tim satu rumah. Jadi beda kamar ya. Ngerti dong, pasti beda kamar. Pasti di sana ada abang dan kakak gitu. Oke. Nah, di sini deh, di Nusantara Sehat ini maksudnya. Kira-kira ada banyak gak mahasiswa kita yang sudah lulus? Setahu abang lah. Jadi untuk seangkatan saya sendiri, khusus alumni Universitas Harimutiara ini setahu saya cuma 2 orang yang untuk seangkatan saya. Tapi kalau seangkatan yang dibawa di atas kami saya kurang tahu juga. Tapi kayaknya untuk alumni Universitas Harimutiara ini sudah banyak. Mulai banyak ya. Sudah mulai tapi banyak. Tapi yang angkatan abang cuma 2 orang yang lulus. 2 orang. Nah, kira-kira ini 2 orang yang lulus ini karena memang orang banyak gak mau atau memang sistem yang agak susah nih? Susah ditembus nih. Betul. Yang mana nih bang? Jadi begini, untuk masuk Nusantara Sehat juga itu banyak tantangan. Pertama itu tidak gampang juga lah ya kalau saya bilang, karena saya sendiri juga sudah pernah mengalami. Saya pertama pertama itu saya tes individu dulu, tapi tidak lulus lah ya, begitu. Jadi saya coba lagi, saya berusaha lagi jadi jebol, jadi lulus di berbasis tim Nusantara Sehat berbasis tim. Jadi untuk masuk ini memang saya bilang susah karena ada tahap-tahap atau proses yang harus dilakukan ya. Pertama itu ada tes seleksi berkas sama ujian, baru penempatan
penempatan begitu. Baru pembekalan nanti ya? Pembekalan atau pembekalan baru penempatan. Oh, pembekalan baru penempatan ya. ya. Oke ya, oke. Berarti bisa dikatakan kalau Nusantara Sehat ini termasuk bergengsi juga lah ya kalau saya bilang. Soalnya nggak banyak nih orang bisa lewat nih. Di angkatan abang aja cuma 2 orang, sedangkan di Nusantara Sehat ini banyak diterima kalau nggak salah. Ya, ya. Dari berbagai prodi dan jurusan ya diterima. Iya kan? Jadi untuk khusus untuk Nusantara Sehat itu memang semua tenaga kesehatan diterima. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bang, apa sih yang membuat Abang lebih memilih Nusantara Sehat? Kenapa sih harus Nusantara Sehat? Apa sih unggulannya? Baik, jadi begini, mungkin teman-teman di luar sana atau seluruh juga masyarakat kan pasti sudah tahu bagaimana ini Nusantara Sehat. Mungkin kalau sudah jadi Nusantara Sehat ini memang katanya gini ya Bang ya, kalau nggak ini gajinya besar. Oh iya. Dengar-dengar juga gitu sih Bang. Bang. Gitu ya. Iya. Katanya gajinya besar. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri bukan masalah gajinya besar. Kalau saya memang saya sudah ambil komitmen bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapat untuk mengangkat derajat kesehatan dari pelosok Nusantara sehingga terbebas mereka dari segala penyakit begitu. Bukan masalah insentifnya ininya. Jadi ini terkait dengan pribadi kita untuk mengangkat derajat, membangun Indonesia itu gimana. Lebih ke ini ya, lebih ke bagaimana sih kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan selama kuliah gitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Nah, kita ulang nih. Abang jadi apa? Diterima di Nusantara Sehat tahun berapa? Jadi saya diterima di Nusantara Sehat itu 2019. Ya. Nah, 2019 ke 2020 itu adalah masa apa ya? Transisi. Betul. Kenapa dibilang transisi? Karena ada COVID tuh di pertengahannya itu, betul, ya kan. Betul. Nah, kira-kira ada gak yang abang itu apa? Mungkin hal tantangan lah dari peralihan dari sebelumnya nggak COVID, katanya COVID gitu. Jadi memang betul. Apalagi masa pandemi sekarang itu memang tantangan juga untuk teman-teman Nusantara Sehat itu memang tantangan karena segala rencana usulan kegiatan mungkin terbatas ya karena masalah pandemi ini. Apalagi kami di pas pertengahan bulan juga untuk melakukan kegiatan juga sudah terbatas. Jadi itu bukan hambatan buat kami untuk kalau tenaga Nusantara Sehat. Jadi kami mencari solusi. Jadi solusi terkait di pandemi ini, solusi dari kami itu kami melakukan misalnya kegiatan dengan prokes dulu, melakukan prokes, kemudian kami melakukannya door to door, kunjungan rumah ke rumah dari rumah ke rumah gitu ya begitu. Nah, berbicara kunjungan door to door nih. Ya. Nah, kira-kira selain melakukan kayak yang abang sampaikan tadi tensi, apa lagi sih bang yang bisa dilakukan? Ada gak orang abang entah berikan obat atau bagaimana di sana? Jadi sekarang ini memang kita lakukan perubahan di sana di puskesmasnya, yang misalnya untuk pengambilan obat tidak sembarang sekarang, memang harus perlu dengan resep. Jadinya kalau misalnya ada kita temukan yang hipertensi di situ, kalau memang kita misalnya pelayanan atau sekalian posyandu, memang kita kasih obatnya. Tapi kalau misalnya kita datang ke rumah secara door to door, kita lihat tensinya misalnya tinggi, jadi kita arahkan datang untuk bukan meminta obat karena kebiasaan di sana itu meminta obat ya. Jadi di situ kita arahkan jangan meminta obat tapi berobat ke sana ya. Jadi kita sesudah berobat kita kasih juga obatnya. Jadi obatnya itu sesuai apa sakitnya begitu ya. Karena kebiasaan kemarin misalnya cuma sakit kepala sudah minum obat yang lain-lain. Mungkin kurang tahu tentang kesehatan. Makanya itulah perubahan yang kita lakukan di sana itu merubah pola pikirnya mereka. Ya. Nah, obat yang diberikan ke sana itu obat secara cuma-cuma atau masyarakat bayar lagi nih bang? Jadi begini, untuk pemberian obat di sana itu memang kalau misalnya ada BPJS KTP-nya, misalnya KTP-nya berdomisili misalnya Kabupaten Konawe, memang dikasih gratis. Dikasih gratis obat, kecuali
ada KTP di luar sana, jadi dikenakan biaya administrasinya saja, bukan untuk biaya obatnya. Jasa pelayanan Oke. begitu ya. Nah, kira-kira nih Bang, kalau andai kan kita tahu lah Abang di tempat terpencil nih, Ya. ya kan, yang sangat terpencil, yang mana bisa saja didapati keluarga atau mungkin masyarakat yang tidak punya KTP. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan tuh biar dapat obat nih dia? Jadi solusi dari sana itu sebenarnya kita kan kembali ke pihak puskesmas. Iya. Jadi kita kan sudah berbaru dengan Tenaga Nusantara Sehat juga. Jadi setidaknya ada surat keterangan dari pemerintah setempat atau kepala desa bahwa ini benar-benar sudah berdomisili di desa, desa misalnya kan desa A atau desa B mulai sejak tanggal. Jadi dikeluarkan oleh kepala desa. Jadi dia membawa surat keterangan itu kepada pihak puskesmas. Adalah yang membuktikan bahwa dia itu memang masyarakat di sana dan berdomisili di sana lah ya. Ya. Bisa mungkin dengan kakak pun bisa kali ya, Bang? Bisa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Apa motivasi Abang lah untuk mahasiswa-mahasiswa kita USM Indonesia biar bisa mereka ikuti nih, atau mungkin ada kiat-kiat dari Abang, tips dari Abang biar bisa lulus juga untuk Nusantara Sehat ini? Baik, untuk terkhusus untuk teman-teman di seluruh Universitas Sari Mutiara Indonesia, untuk motivasi saya, mari kita bergabung untuk membangun Indonesia dari pinggiran, terutama untuk program Kementerian Kesehatan Nusantara Sehat. Jadi tetap memberikan atau tetap untuk semangat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Jangan ragu tentang apa yang saya jelaskan tadi terkait untuk tahap-tahap ketika ikut Nusantara Sehat. Jadi mari kita sama-sama belajar dan terutama meningkatkan atau mengharumkan nama kampus, terutama Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke Bang. Sobat Mutiara yang ada di rumah, demikianlah perbincangan kita dengan Bang Darwin Fajarman Waruya, ahli media keperawatan. Sungguh perbincangan yang itu ya Bang, yang agak intens nih ya Bang. Nah, oke. Demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara podcast Universitas Sari Mutiara Indonesia berikutnya. Terima kasih.